kesempatan untuk bertemu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di dalam pembelajaran ini tentu nanti manfaatnya bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangannya. Silakan Naila. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Lanjut kita baca ayat suci Al-Quran. Al-Quran serta pembacaan doa tadi, pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang bermakna dan bisa bermanfaat bagi diri kita pribadi. Siapa dari anak ibu yang tidak hadir hari ini? Nah, semoga teman kita yang tidak hadir pada hari ini bisa hadir pada kesempatan yang lain. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kalau senang, kalau semangat, kita kasih tepuk semangat yang paling semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Masih ingat nyanyi Profil Belajar Pancasila? Kita nyanyikan 1 kali. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bertakwa mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau udah semangat berarti siap melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita lanjut materi ini, Ibu mau tanya, materi minggu lalu sudah Ibu kenalkan tentang pengertian peristiwa Fathumekah. Hari ini kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran yang lain. Sebelumnya, Ibu ada pertanyaan belum terkait dengan materi yang akan Ibu jelaskan? Pernahkah anak Ibu berjanji? Pernah. Pasti kita semua pernah berjanji. Kepada siapa kita berjanji? Teman, keluarga, ya, orang tua, adik, dan semuanya. Dalam berjanji pernah kita langgar? Pernah. Tetapi apakah setiap janji itu kita langgar? Tidak. Supaya dipercaya oleh orang lain, tentu kita tidak melanggar janji tersebut. Pertanyaan yang Ibu ajukan ini nanti berkaitan dengan peristiwa Fathumekah. Ada satu perjanjian yang dilanggar nantinya oleh kaum kafir Quraisy. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa menyebabkan apa saja sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathumekah.
perilaku terpuji yang dapat kita lihat dari peristiwa Fathul Mekah. Jadi bisa dilihat. Kita lihat dulu yang. Nah, penaklukan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ketika Rasulullah mau umroh sampai di daerah Hudaybiyah, dia dihadang oleh pasukan apa, Nak? Kafir Quraisy. Boleh Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah? Tidak boleh masuk. Makanya nanti terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sebelumnya kita simak dulu video yang akan Ibu tampilkan. Bisa dilihat? Bisa. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah. Dari video yang ditampilkan tadi, bisa kita lihat bahwa ada satu perjanjian yang disepakati. Perjanjian apa namanya? Perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, ketika perjanjian itu apakah ditepati oleh kedua belah pihak? Tidak. Siapa yang mengingkari janji tersebut? Kaum kafir Quraisy. Nah, ada 5 tadi isi dari perjanjian Hudaybiyah. Bahwa Nabi Muhammad itu tidak boleh masuk ke kota Mekah. Bolehnya tahun depan. Itu pun berapa hari, Nak? 3 hari. Tidak boleh lebih. Begitulah kaum kafir Quraisy mau merugikan kaum muslimin. Nah, melalui perjanjian Hudaybiyah tadi serta sebab-sebab terjadinya sudah kita pelajari. Nah, untuk lebih memantapkan, kita akan membahasnya melalui tugas kelompok. Di dalam kelompok, anak ibu akan ibu beri tugas yang namanya LKPD. Di sini petunjuknya, silakan nanti kamu tulis nama beserta anggota kelompok. Kemudian kita sepakati dulu pekerjaannya berapa menit? 15 menit atau 10 menit? 15 menit. Kemudian dikerjakan. Setelah itu nanti kamu presentasikan ke depan kelas. Nah, boleh satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kemudian anak ibu nanti bagi kelompok yang ingin bertanya boleh bertanya. Yang kita bikin itu ada namanya clipping. Jadi potongan gambar kamu susun nanti menjadi gambar yang betul sesuai dengan alur peristiwa Fathul Mekah. Kemudian nanti kita presentasikan ke depan kelas. Kelompok yang lain boleh bertanya dan kalau benar nanti kita berikan tepuk tangan. Nah, silakan duduk berkelompok. Kelompok 1 ada yang ragu, Nak? Tidak. Sudah paham?
Sudah siap menyusun clipping tentang peristiwa Fatu Mekah. Berarti hari ini kita mempresentasikan lagi ke depan perwakilan kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1. Teman yang lain nanti ngapain ya? Mendengarkan penjelasan dari teman. Boleh maju ke depan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin mau memasuki kota Mekah untuk berumrah. 2. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. 3. Terjadinya usulan perdamaian oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy. 4. Rasulullah melakukan persiapan yang matang untuk menyerang kaum Quraisy. Walau hal tersebut bocor oleh salah seorang sahabat, tetapi Nabi tidak marah. Ini menunjukkan Rasulullah yang berpemaaf. 5. Nabi Muhammad memerintahkan untuk tidak memakai kekerasan waktu berperang. Pasukan kaum muslimin membaca takbir dan tahmid. 6. Karena strategi perang ini, maka kota Mekah terbuka untuk seluruh kaum muslimin serta Abu Sufyan masuk Islam, dan peristiwa Fatu Mekah diabadikan di dalam surat An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kelompok 1. Nah, yang ditampilkan kelompok 1 itu benar? Benar. Yang pertama, Nabi mau masuk ke kota Mekah. Kemudian dihadang oleh pasukan kafir Quraisy. Terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah menyusun strategi karena perjanjiannya dilarang dengan membawa berapa tadi tentaranya? 10.000 tentara. Nah, kita beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3 kita persilahkan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin mau memasuki kota Mekah untuk umrah. 2. Terjadinya dan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. 3. Terjadi usulan perdamaian oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy. 4. Rasulullah melakukan persiapan yang matang untuk menyerang kaum Quraisy atau hal tersebut baik oleh salah seorang sahabat, tetapi tidak marah. Ini menunjukkan yang berpemaaf. 5. Nabi Muhammad memerintahkan untuk tidak memakai kekerasan waktu berperang. Pasukan kaum muslimin membaca takbir dan tahmid. 6. Karena strategi perang ini, maka kota Mekah terbuka untuk seluruh kaum muslimin serta Abu Sufyan masuk Islam, dan peristiwa Fatu Mekah diabadikan di dalam surat An-Nas. Demikian. Nah, dari presentasi tadi semuanya benar? Benar. Dari segi penampilan juga bagus, susunan gambarnya juga bagus. Kita
beri tepuk tangan buat kita semua. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, kemudian proyek yang sudah anak Ibu kerjakan, membuat clipping dan sudah dipresentasikan ke depan, kita bisa melihat bersama bahwa anak Ibu sudah paham tentang materi peristiwa Fatu Mekah. Dari materi yang sudah dijelaskan, ada anak Ibu yang bertanya? Ada, silakan Bunga. Berarti pasukan Fatu Mekah tidak terjadi kekerasan. Ya, dalam peristiwa Fatu Mekah tidak terjadinya kekerasan. Nabi Muhammad itu dia tidak mau terjadi kekerasan. Jadi selama peristiwa Fatu Mekah, dia menggunakan taktik atau strategi dengan membawa pasukan yang banyak dan mengingatkan pasukannya untuk tidak terjadi kekerasan. Maka peristiwa perang yang tanpa adanya kekerasan adalah peristiwa Fatu Mekah. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan berarti bisa kita tarik kesimpulan. Seperti yang pertama bisa dilihat ke depan. Satu, kemenangan tanpa kekerasan. Tidak ada kekerasan pada peristiwa Fatu Mekah. Yang kedua, keteladanan akhlaknya Nabi Muhammad. Kita bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari. Anak Ibu dengan teman bisa berkata lemah lembut dan tidak kasar. Mulai dari kelompok 1. Mau nomor berapa kelompok 1? 5. Nomor 5. Di kota Mekah. Lanjut, kelompok 2 mau nomor berapa? 10. Kelompok 2 mau nomor 10, boleh. Apa yang dilakukan setelah deklarasi di Mekah? Apa dia? C. C. Benar. Lanjut, kelompok. Coba, benar atau tidak? Beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, dari pembelajaran hari ini, bagian mana yang menyenangkan, Nak? Pertanyaan. Boleh apa lagi? Bercerita ke depan. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas haji wada atau haji perpisahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk clippingnya nanti masing-masing kelompok menempelkan di dinding supaya kita bisa melihat hasil kerja yang telah kita buat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan Alhamdulillah.